Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Salsabila dengan NIM 6211201048 kelas B Hubungan Internasional tahun 2020. Di sini saya dan kelompok akan menjelaskan mengenai materi bab 6, yaitu memahami ijtihad. Yang pertama, ada pendahuluan. Dalam kehidupan beragama, seringkali manusia dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang baru muncul dan tuntutan untuk mencari pemecahannya, yang salah satunya adalah melalui jalur agama. Maka, para ulama dimulai dari kalangan sahabat mencoba mencari solusi dari permasalahan dalam kehidupan dengan jalan panggilan hukum Islam yang melalui konsepnya yang dinamakan sebagai ijtihad. Yang kedua, ada makna, setara fungsi, dan kedudukan ijtihad. 1. Makna ijtihad. Secara etimologi, ijtihad yaitu berasal dari bahasa Arab, yaitu istihada yajtahidu ijtihadan, yang artinya mengerahkan segala kemampuan dalam menanggung beban. Dengan makna lain, ijtihad dilakukan tatkala ada keadaan yang sulit untuk dilakukan atau permasalahan yang sulit dipecahkan. Para ulama membagi hukum melakukan ijtihad dengan 5 bagian menurut Syarifuddin tahun 1997, yaitu 1. Wajib ain. Wajib ain bagi seorang yang faqih yang dimintai fatwa hukum mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Sedangkan hanya dia seorang faqih yang dapat melakukan ijtihad, dan apabila dibiarkan tanpa jawaban, dikhawatirkan peristiwa itu lenyap tanpa ada kepastian hukumnya. Maka hukum berijtihad baginya adalah wajib ain. Yang kedua yaitu wajib kifayah. Wajib kifayah yaitu bagi mereka yang dimintai fatwa hukum mengenai suatu peristiwa, sedangkan hanya dia seorang faqih yang dapat melakukan ijtihad, yang tidak dikhawatirkan peristiwa tersebut akan lenyap. Yang ketiga ada sunnah. Sunnah yaitu apabila melakukan ijtihad mengenai masalah-masalah yang belum atau tidak terjadi, tetapi umat menghendakinya ketetapan hukumnya untuk mengantisipasinya. Artinya, tidak berdosa seorang faqih tersebut meninggalkan ijtihad. Akan tetapi, bila dia berijtihad, maka dia mendapatkan pahala. Yang keempat ada mubah, yaitu melakukan ijtihad mengenai masalah-masalah yang belum atau sudah terjadi dalam kenyataan. Yang kelima ada haram. Haram yaitu apabila melakukan ijtihad mengenai masalah-masalah yang telah ada hukumnya dan telah ditetapkan berdasarkan dalil-dalil dan syar'i dan qot'i. Yang kedua ada fungsi dan kedudukan ijtihad. Kedudukan ijtihad adalah sumber hukum ketiga setelah yang pertama Al-Quran dan yang kedua hadis. Fungsi utama dari ijtihad ini adalah untuk menetapkan suatu hukum tentang kejadian atau hal yang tidak dibahas secara rinci permasalahannya dalam Al-Quran dan hadis, atau tidak terjadi ketika zaman dahulu tatkala Rasulullah SAW masih ada. Materi yang ketiga yaitu metode ijtihad dan pola ijtihad. 1. Metode ijtihad pada umumnya dibagi menjadi tiga metode ijtihad, yakni 1. Ijtihad al-bayani, yaitu ijtihad untuk menjelaskan hukum-hukum syar'i yang terkandung dalam nas namun sifatnya masih zoni, baik dari segi penetapannya maupun dari segi penunjukannya. Ijtihad ini hanya memberikan penjelasan hukum yang pasti dari dalil nas tersebut. Sebagai contohnya yaitu menetapkan keharusan beribadah 3 kali suci terhadap istri yang dicerai dalam keadaan tidak hamil dan pernah dicampuri. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amarata Suciana dari kelas B dengan NIM 6211201069. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang metode ijtihad. Di sini ada ijtihad talil atau al-qiyasi, yaitu ijtihad untuk menggali atau menetapkan hukum terdapat permasalahan yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah dengan menggunakan metode qiyas. Lalu yang kedua ada ijtihad istilahi. Menurut Muhammad Salamatkur, ijtihad istilahi adalah pengorbanan kemampuan untuk sampai kepada hukum syara atau Islam dengan menggunakan pendekatan kaidah-kaidah umum atau kuliah, yaitu mengenai masalah yang mungkin digunakan pendekatan kaidah-kaidah umum tersebut dan tidak ada nasa yang khusus atau dukungan ijma terhadap masalah itu. Lalu ada pola-pola ijtihad di sini, yaitu yang pertama ijma yaitu kesepakatan pengambilan hukum yang diambil dari fatwa atau musyawarah para ulama tentang suatu perkara yang tidak ditemukan hukumnya di dalam Al-Quran maupun hadis. Yang kedua ada qiyas, yaitu menyamakan atau mengibaratkan.
Yang ketiga adalah maslahah mursalah, yaitu suatu cara menetapkan atau mengambil hukum berdasarkan atas pertimbangan kegunaan dan manfaatnya. Yang keempat ada sadu zariah, yaitu memutuskan suatu perkara yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan umat. Yang kelima ada istihsah, suatu tindakan dengan meninggalkan suatu hukum kepada hukum lainnya disebabkan ada satu dalil syara yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Yang keenam adalah urf, yaitu suatu tindakan dalam menentukan suatu perkara berdasarkan adat istiadat yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang ketujuh ada istihab, yaitu tindakan dalam menetapkan hukum atau suatu ketetapan sampai ada alasan yang mengubahnya. Lalu ada perbedaan metode memahami ayat-ayat Al-Quran. Seluruh ulama sepakat Al-Quran adalah dasar yang paling utama bagi seseorang mujtahid dalam berijtihad. Semua perkara yang terjadi dalam kehidupan harus dikembalikan kepada Al-Quran sebagai sumber hukum utama dan pertama. Terjadinya perbedaan di kalangan mereka disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya perbedaan wawasan dan pengetahuan para sahabat, karena perbedaan lamanya mereka bergaul dengan Rasulullah SAW. Lalu yang kedua, adanya pertentangan antar ayat. Lalu yang terakhir, adanya susunan ayat yang mengandung dua persepsi atau wajah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gevira Azharhania dari kelas B dengan NIM 6211201083. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu yang kedua, perbedaan dalam metode memahami As-Sunnah. Al-Hadis yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW selama 22 tahun lebih itu disebabkan adanya kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu. Di antara kasus-kasus tersebut ada yang disepakati dan ada pula yang dibatalkan. Sekalipun dapat dikatakan bahwa hampir seluruh waktu para sahabat itu dipergunakan untuk menyertai Rasulullah SAW, tidak semuanya al-hadis diterimanya. Hal ini terjadi pada sahabat berikut. Masalah mandi wajib bagi wanita yang berambut tebal. Dalam hal ini terjadi perbedaan di kalangan para sahabat, yaitu pertama ada Umar berpendapat wanita tersebut harus menguraikan rambutnya supaya airnya dapat merata di atas kepala. Yang kedua, Aisyah berpendapat setelah mendengar fatwa Umar sambil merasa geli hatinya mengatakan, kalau jika mandi bersama Rasulullah SAW dari satu bejana, sedangkan aku tidak boleh menuangkan air di atas kepalaku dari 3 kali siraman. Masalah nasik masuk dalam al-hadis. Dalam hal ini terjadi perbedaan pandangan di kalangan para sahabat yang disebabkan adanya sahabat yang belum mengetahui bahwa al-hadis itu sudah dinasak. Seperti Ibnu Mas'ud, sedang hadis yang menasak sudah diketahui oleh sahabat lain yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa perselisihan antara sahabat satu dengan yang lain dalam masalah keberadaan al-hadis itu disebabkan adanya hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak tersebarnya al-hadis secara meluas. 2. Terlalu teliti dan hati-hati para sahabat Rasulullah SAW dalam menerima satu periwayatan al-hadis. Ketiga, menyikapi keberagaman hasil ijtihad. Menyikapi begitu banyaknya keberagaman hasil ijtihad, seringkali bagi sebagian kalangan perbedaan hasil ijtihad ini melahirkan kebingungan dalam beragama. Bagi kalangan berpendidikan, minimal ada 2 sikap yang dapat dikembangkan dalam menyikapi keberagaman hasil ijtihad, yakni memahami bahwa perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah hal yang wajar dan sehat. Menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk tidak terlalu fanatik mazhab atau pemikiran seorang ulama. Apabila hasil ijtihad seorang ulama ternyata tidak tepat dalam suatu perkara, pada saat bersamaan terdapat pendapat ulama lain yang lebih mendekat kebenaran, maka menjadi wajib bagi kita untuk mengikuti pendapat yang ada di ulama lain, sekalipun tidak satu mazhab dengan kita. Keempat, mengetahui peran ijtihad dalam pengembangan budaya dan profesi. Para ahli hukum Islam telah melakukan kodifikasi kaidah fikih yang berkaitan dengan perubahan sosial dan dinamika masyarakat yang diinduksi dari nas. Kaidah-kaidah itu antara lain:
1. Ahmad Al-Haji menyebutkan sebuah kaidah tidak dapat diingkari perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman. Yang kedua, Jalaluddin As-Suyuti berpendapat bahwa adat kebiasaan yang berlaku di kehidupan masyarakat dapat menjadi hukum. 3. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah mengemukakan suatu prinsip dalam berijtihad, yaitu berubahnya dan berbedanya fatwa itu sejalan dengan perubahan zaman, tempat, kondisi sosial, niat, dan adat kebiasaan. Kelima, menerapkan nilai-nilai ijtihad dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan. Secara garis besar, ijtihad dilakukan dengan beberapa manfaat yang diperoleh, di antaranya yakni umat Islam memperoleh hukum baru atau permasalahan baru yang muncul seiring berkembang dan modernisasi zaman. Memperoleh replikasi antara hukum Islam yang berlaku dalam syariah sesuai dengan kondisi zaman. Menetapkan hukum halal haram atas permasalahan yang muncul dan tidak membuat kesimpang-siuran hukum dalam masyarakat. Mempermudah dan menolong umat Islam dalam menyikapi masalah yang belum dijelaskan hukumnya. Atas dasar itu, nilai-nilai yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan baik di lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan, serta memahami urgensi ijtihad dalam ajaran Islam ada sebagai berikut. Menanamkan nilai ketauhidan, menanamkan nilai optimisme, menanamkan nilai toleransi, menanamkan pemahaman kehidupan yang dinamis dan kreatif. Ijtihad ini maknanya bersungguh-sungguh dalam mencari jawaban. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.